udah nih. Dir, udah maghrib nih. Buka di mana kita? Makan besarnya gimana? All you can eat maksud lo? Ya boleh. All you can eat? Ya, lagi nih. Di mana ya? Kelapa Gading kayaknya ada tuh ya. Mau nggak lo? Boleh. Apa? Gyukaku. Baru ya? Baru di Gading 5 kalau nggak salah. Ada kayak mereka bikin kayak taman apa gitu, tempat makan gitu. Kesana aja yuk. Boleh. Gyukaku ini pertama kali buka tuh di Los Angeles tahun 2001. Sedangkan sekarang udah punya banyak cabang dan salah satunya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini Gyukaku tuh ada di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta. Oke, pertama kali datang sih yang kelihatan itu tempatnya gelap, remang-remang, nggak terlalu terang. Lumayan berisik, tapi ya cukup nyaman. Kalau di sini sistemnya itu masak sendiri. Kita harus order ke pelayannya dulu, baru mereka antarkan makanannya, baru kita masak. Batasan makanannya di sini 90 menit, tapi harus tahu batasan makanannya. Kalau order terus makanannya nggak habis, itu bisa dikenain charge setiap makanannya yang sisa itu. Dan itu ya lumayan juga sih kalau misalnya dikenain charge setiap makanan yang sisa. Nah, di sini tuh ada 3 macam menu. Menu di eksklusif buffet hampir 90% menu yang ala carte ada. Daging wagyunya lebih lengkap dan ada salmonnya. Untuk premium buffet sama kayak eksklusif, bedanya daging wagyu cuma ada 2 macam doang. Untuk side dish dan seafoodnya hampir sama kayak eksklusif. Sama yang terakhir ada standar buffet. Nah, di sini dagingnya cuma ada 2, sirloin yang lemaknya sedikit atau short plate yang perut bagian bawah. Nah, di sini kita bakal coba yang standar buffet. Nah, abis dijelasin sama pelayannya, kita akhirnya mutusin untuk ngeluarin semua makanan yang ada label must try-nya, karena juga bingung milihnya sih. Grilled appetizer-nya, itu ada corn foil sama squid. Kalau untuk yang corn foil-nya ini enak, standar, biasa. Butternya itu tapi agak lama untuk meltnya. Jadi jagungnya itu ada yang kena butternya, ada yang enggak. Jadi rasanya enggak yang kecampur semua, karena meltnya itu agak lama. Terus ada squid. Nah, ini squidnya itu nggak ada rasanya sama sekali. Ini udah dicoba pakai bumbu-bumbu apalah yang ada di situ, tapi nggak ada yang nolong. Jadinya kayak ngunyah karet gelang dikasih kecap sama garam. Oke, untuk rice and noodle-nya itu kita pilih nasi goreng. Nah, nasi gorengnya ini lumayan enak. Ya, standar sih enaknya, nggak yang enak-enak banget. Cuma satu porsinya itu lumayan sedikit, cukup buat 1 orang lah. Untuk appetizer dan agemononya, itu kita pilih chicken karage. Kalau misalnya di tempat lain, chicken karage-nya itu kebanyakan tepung. Daging ayamnya itu sedikit, tepungnya tebel, banyak. Nah, kalau di sini itu nggak kebanyakan tepung dan rasanya enak. Ini akan enak ketika dimakan kurang dari 2 porsi, yaitu adalah kurang dari 8 potong. Karena kalau makan lebih dari 8 potong, itu tenggorokan lo akan rasanya nggak enak banget, men. Kita masuk ke dagingnya. Dagingnya itu nggak keras sama sekali. Kalau masaknya bener dan nggak kematangan ya. Rasanya nggak lebay dan pas. Yang kita pesan itu suki shabu, spicy mayo karubi, sama garlic and butter karubi. Tiga-tiganya enak banget. Kayaknya semakin berlemak semakin enak deh rasanya. Oke, supnya. Supnya ini miso soup. Yang porsinya lumayan gede. Jadi buat 3 orang ya cukup lah. Standar juga sih, nggak yang enak-enak banget juga. Kayak miso soup pada umumnya. Untuk Korean pickles-nya, kita mesen kimchi atau kimuchi atau apa terserah. Itu enak, seger, dan pasti asamnya pas, nggak lebay.
Es krimnya itu enak, manisnya juga pas, nggak bikin enek. Kayaknya juga mereka es krimnya itu buat sendiri deh, jadi rasanya beda, nggak kayak es krim lain gitu. Yang kedua itu milk pudding. Buat pudingnya aja itu udah enak, teksturnya nggak keras. Kirain sih bakal hambar, ternyata sih nggak. Tetap ada rasanya sedikit, tapi itu tetap enak. Nah pas dimakan sama sausnya itu akan jauh lebih enak. Oh ini nih lupa, sama nyobain basil chicken with cheese. Yang mana menurut gue sih itu nggak terlalu enak, karena ketika udah mateng itu jadi nggak terlalu berasa. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena pas baru setengah mateng, ada yang udah gue makan, dan itu jauh lebih lembut, jauh lebih enak, lebih berbumbu, lebih kerasa. Jauh lebih enak ketika belum ditambahin kejunya. Oke, sekarang review keseluruhannya. Pas dari awal kita masuk, itu pelayanannya ramah. Pelayannya juga sigap. Mau ngebantuin buat masak masakan yang kita nggak terlalu ngerti, cara yang benar buat masaknya itu kayak gimana. Contoh waktu masak chicken basil itu, kita masak cuma setengah mateng, terus udah dimakan. Tiba-tiba mbaknya dateng, terus ngomong, Enggak, bumbunya meresap sampai dalam. Walaupun masih mentah. Entar lagi ya. Enggak ini. Itu masih mentah, Pak. Iya, enak kok Mbak mentah. Gak boleh, Pak, kalau ayam. Oh, nggak boleh. Itu sakit perut. Oh iya, flu burung ya Mbak. dan yang gue suka di sini itu waktu makannya itu fleksibel banget. Dan waktu makan yang fleksibel itu ngebantu banget. Jadi nggak perlu hitung-hitungan waktu buat mesen makanan besarnya kapan, buat mesen dessertnya kapan. Biasanya akan pas ketika 90 menit itu udah kenyang. Jadi lebih dari itu dipakai buat dessert juga nggak apa-apa. Belum ada yang ditarik keluar gara-gara kelamaan di dalam katanya. Jadi santai aja. Oke, segitu dulu reviewnya. Thank you for watching and bye-bye.